Kali ini kita akan membahas akuntansi dagang. Kita kenalan dulu sama akuntansi dagang itu seperti apa. Soalnya ini berbeda dengan akuntansi perusahaan jasa. Dari segi siklus bisnis saja berbeda. Perusahaan jasa dia menjual servis atau pelayanan, sedangkan perusahaan dagang dia menjual barang dagangan. Kita mulai dari definisinya boleh, kita mulai dari contohnya dulu boleh. Sebagai contoh perusahaan dagang adalah ini. Dia jual barang retail, ataupun dia tidak merubah bentuk apapun dari barang yang dia jual. Ibaratnya misal dia beli coklat, ya dia jual coklat gitu. Dia berarti tidak merubah bentuk apapun. Ini adalah contoh perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini apa? Meskipun semua perusahaan itu semuanya hampir mirip ya, dia intinya mesti menjual, dan menjualnya itu didapatkan dari apa? Apakah dia jual servis atau pelayanan, atau dia jual barang. Nah, kalau perusahaan dagang, otomatis kegiatan utamanya jual beli. Nah, jual beli maksudnya yang dibeli apa, yang dijual apa. Yang dibeli adalah barang dagang ataupun stok, dan yang dijual adalah barang dagang itu juga. Jadi tidak merubah bentuk apapun, dan ini dikuatkan dengan keterangan yang kedua dari perusahaan, tidak merubah bentuk barang dagangan. Barang bersifat konkret atau nyata, bisa dipegang, bisa dipindah tangankan, dan ini dijelaskan lagi, dan memang dia bisa disimpan dan dipindah. Contohnya adalah ini, barang berbentuk sepatu, tas, berbagai merek, dia adalah barang dagangan. Itu yang dijual di toko, bukan waktu pembuatannya. Waktu pembuatannya yang jelas itu manufaktur, tapi kalau kita bicara dagang, berarti kita mengasumsikan, kita mempelajari cara toko, ataupun contohnya adalah toko ini mencatat proses akuntansi yang digunakan itu seperti apa sih. Nah, secara karakteristik ini cukup mudah, karena kita bisa memprediksi, ataupun kita sudah kenal dengan transaksi dagang pada dunia nyata. Terus di perusahaan dagang ini mengenal adanya HPP atau harga pokok penjualan. Karena apa? Ketika menjual sepatu, otomatis ada margin. Ada margin dari mana? Dari selisih pembelian ataupun kulaan lah, bahasa bahasa gampangnya. Kulaan versus penjualan itu pasti ada margin keuntungan, yang mana perusahaan mengharapkan dia menerima profit ataupun keuntungan dari penjualan tersebut. Oke, clear. Ini adalah inti dari perusahaan dagang. Nggak ribet-ribet kok. Kalau jasa dia yang dijual pelayanan, pelayanan nggak bisa disimpan, dan pelayanan nggak punya HPP atau harga pokok penjualan. Sedangkan di perusahaan dagang mempunyai itu, dan mengenal apa yang namanya stok ataupun persediaan barang dagang. Terus macam-macam transaksi dagang ini hampir familiar dengan transaksi dagang. Yang pertama biasanya tunai. Tunai berarti dapat barang langsung kasih duitnya. Habis itu transaksi non tunai atau transaksi kredit, berarti dapat barang dulu, bayarnya di kemudian hari, entah kapan. Yang jelas itu dealing antara buyer sama seller. Terus ada lagi yang campuran, misal 30% tunai, sisanya dibayar kemudian hari, itu juga bisa. Itu adalah macam-macam transaksi yang sering digunakan pada ruang lingkup bisnis. Terus kita masuk ke syarat kredit ataupun syarat ngutang. Di sini kan kita mengenal transaksi non tunai atau kredit. Nah, di sini ada persyaratan kredit yang sering digunakan bagi perusahaan. Persyaratan kredit ini apa aja? Yang pertama, contohnya adalah 2/10 N30. Maksud dari 2/10 N30 ini apa? Berarti si buyer bakalan mendapat diskon 2% jika dia melunasinya paling lama 10 hari pasca transaksi itu dilaksanakan. Jadi itu artinya adalah seperti itu. Jadi 2/10 ini adalah 2% potongan jika si buyer melunasinya dalam jangka waktu kurang dari 10 hari, ataupun sama dengan 10 hari sejak transaksi dilaksanakan. Nah, N/30 ini apa? Berarti deadline ataupun apa ya, masa aktif ngutang itu maksimal cuma 30 hari. Ini adalah syarat kredit yang pertama. Terus bisa multiple atau bisa bertingkat. 4/10, 2/20, N60 ini maksudnya apa? Nah, 4/10 ini berarti dapat diskon 4% jika melunasinya paling lama itu 10 hari pasca transaksi,
ketika lebih dari 10 hari, hari ke-11 misal, itu persentase diskonnya turun menjadi 2% nih. 2/20 berarti mendapatkan potongan diskon 2% jika melunasinya paling lama itu 20 hari pasca transaksi. Terus N/60 berarti deadline-nya ataupun apa ya, masa aktif utangnya itu 60 hari. Itu adalah yang kedua. Terus yang ketiga, 1/10 EOM. Jadi 1/10 itu dapat diskon 1% jika melunasinya dalam tenggat waktu maksimal 10 hari pasca transaksi, sedangkan deadline-nya ini akhir bulan atau end of month. Jadi batas waktu pelunasannya adalah akhir bulan sejak terjadinya transaksi. Ini adalah karakteristik perusahaan dagang dan macam-macam transaksi dagang. Terus siklus operasi perusahaan dagang itu seperti apa? Nah, siklus operasinya seperti ini. Dimulai dari cash dulu. Dimulai dari cash yang jelas untuk menjalankan suatu bisnis itu butuh modal, dan modal itu biasanya bisa berupa cash, bisa berupa equipment, bisa berupa apapun yang jelas. Karena di perusahaan dagang cash ini sangat, perusahaan manapun sih, cash ini sangat vital karena dia bisa berubah bentuk dalam bentuk apapun. Nah, di perusahaan dagang ini cash digunakan untuk membeli inventory atau membeli persediaan barang dagang. Oke, berarti si perusahaan tersebut kulaan ibaratnya, ataupun membeli barang dagangan yang bakalan dijual lagi kepada supplier. Setelah itu supplier mengirimkan barangnya ke gudang perusahaan. Nah, berarti dari inventory yang dibeli ini atau dari persediaan yang dibeli ini, dia akan menambah persediaan yang ada di gudang. Nah, setelah itu, setelah barang sudah terkumpul di gudang semuanya, habis itu diapain? Dijual. Jadi persediaan barang dagang yang ada di gudang itu dijual kepada uh, calon ataupun kepada target market si perusahaan dagang tersebut. Misal kalau sepatu ya berarti dia menjual kepada orang yang membutuhkan sepatu. Jadi inventorinya dijual. Nah, ketika penjualannya kredit, otomatis akan melahirkan piutang atau account receivable. Jadi ketika dijual tapi si seller ataupun si perusahaan tersebut belum menerima pembayarannya, otomatis akan dicatat sebagai piutang, dan piutang ini nunggu pelunasan atau nunggu transfer dari bayarnya. Ketika bayarnya sudah melunasi, otomatis transaksi piutang tersebut akan berubah menjadi kas, dan itu berulang lagi. Beda cerita jika menjual persediaannya itu via cash ataupun via tunai, otomatis dari penjualan inventory ini atau penjualan persediaan ini dia akan langsung menerima uang tunai tanpa melewati piutang terlebih dahulu. Oke. Ngomong-ngomong soal pembelian barang dagangan, nah pembelian barang dagangan ini bakalan bisa nyangkut sama ini nanti, sama persyaratan kredit yang 2/10 N30 itu tadi. Oke, setelah itu otomatis kalau beli barang dagangan itu di situ ada pengiriman. Nah, syarat-syarat pengiriman barang dagang itu ada beberapa sih, cuman ini yang lebih mudah atau yang paling simpel itu ada dua. Yang pertama FOB shipping point atau freight on board shipping point, berarti si seller dia cukup ngedrop barangnya atau dia cukup mengantarkan barangnya sampai ke kurir. Nah, pada transaksi ini shipping point yang membayar ongkirnya atau ongkos kirimnya adalah si buyer. Jadi kewajiban seller ataupun penjual kepada buyer itu terhenti di kurir atau terhenti di pihak jasa pengiriman. Jadi seperti itu adalah FOB shipping point. Nah, satu lagi ada FOB destination point. Berarti si seller ini wajib mengirimkan barangnya atau wajib menjaminkan barangnya itu sampai ke lokasi buyer. Jadi si seller ini yang membayar biaya ongkir, entah itu dia dikirim sendiri ataupun limpahkan kepada pihak lain terkait pengiriman. Yang jelas yang membayar ongkirnya kalau FOB destination point ini adalah si seller. Ini adalah bedanya. Kesimpulannya adalah kalau shipping point berarti buyer yang bayar ongkir, karena si seller maksimal ngedrop barangnya cukup sampai di perusahaan angkutan ataupun kurirnya, sedangkan FOB destination ini si seller yang membayar ongkirnya karena seller wajib mengantarkan barangnya sampai ke
rumah pembeli. Jadi seperti itu. Itu adalah shipping term ataupun syarat pengiriman. Terus habis itu ngomong-ngomong soal persediaan barang. Persediaan barang nanti kita bakalan ketemu dengan yang namanya alur biaya. Nah, alur biaya ini seperti apa? Inventory itu transaksinya kadang bisa keluar masuk sesuka perusahaan. Kalau beli barang ya berarti dia akan nambah persediaan, kalau jual barang ya persediaannya akan berkurang. Nah, flow of cost ini ataupun alur biaya, gambar ini bisa digunakan untuk memahami HPP itu apa dan persediaan itu apa. Nah, kita mulai dari beginning inventory atau persediaan pada awal periode. Ini adalah misal mau bikin perusahaan baru, berarti beginning inventory-nya dia kosong kalau perusahaan baru. Terus karena butuh persediaan, otomatis membeli nih, membeli di sini buy inventory. Nah, pembelian persediaan itu menghasilkan cost of good purchase. Jadi pembelian barang dagang akan masuk sini. Ketika awalnya 0 terus membeli, otomatis barang yang tersedia untuk dijual itu senilai yang dibeli tadi karena persediaan awalnya 0. Nah, jadi persediaan barang dagang yang siap untuk dijual itu adalah penambahan atau penjumlahan dari persediaan awal ditambah dengan pembelian barang dagangan yang terjadi pada periode tertentu. Nah, oke, dari barang dagangan yang tersedia untuk dijual ini, kalau terjual, dia akan menjadi HPP atau cost of goods sold ataupun harga pokok penjualan, sedangkan yang belum terjual dia akan masuk ke dalam ending inventory pada akhir periode atau persediaan akhir. Jadi ini adalah logika dalam memahami HPP atau harga pokok penjualan. Yang menjadi harga pokok penjualan adalah ketika barang tersebut keluar dari gudang perusahaan kepada pembeli dan statusnya itu terjual, bukan untuk dipinjam tapi memang dibeli oleh buyer. Itu yang menjadi HPP. Sedangkan yang tidak terjual otomatis masih berada di gudang perusahaan dan dia available for sale atau siap untuk dijual. Tinggal mau dijualnya itu kapan ataupun lakunya itu kapan. Oke, ketika kita sudah memahami logika HPP, kita masuk ke apa ya, briefing teknis dulu terkait pencatatan persediaan yang mana ini tidak ada pada perusahaan jasa. Perusahaan jasa tidak mengenal persediaan barang dagang atau inventory, sedangkan di perusahaan dagang kenal terkait metode pencatatan persediaan. Ini ada dua yang dipakai. Yang pertama perpetual, yang kedua periodik. Apa bedanya perpetual sama periodik? Perpetual itu persediaan akan selalu dicatat setiap ada transaksi pembelian atau penjualan. Jadi nanti akan divisualisasikan bedanya perpetual sama periodik. Sedangkan periodik ini pencatatan persediaan itu hanya direcord atau dicatat setiap akhir bulan saja. Mungkin untuk mempermudah proses pencatatan, jadi dilakukan pencatatan secara periodik. Kalau perpetual, setiap ada barang keluar masuk, di situ ada penjurnalan atau pencatatan terkait persediaan. Nah, ilustrasinya seperti ini. Oke, kita mulai dari ilustrasi. Oke, ilustrasi dari perpetual dan periodik ini seperti ini. Perpetual, ketika kondisinya adalah membeli persediaan barang dagang, ini akuntingnya ataupun orang yang mencatat transaksi, dia harus merecord ataupun dia harus mencatat pembelian inventory yang dilaksanakan. Jadi perpetual dia mencatat pembelian barang dagangan. Nah, ketika persediaan itu terjual atau ketika barang itu terjual, ketika menggunakan metode perpetual, selain mencatat pendapatan ataupun penjualan, selain merecord revenue, si akunting tadi yang mencatat metode ini, dia juga menghitung dan merekod HPP. Jadi ketika barang masuk dan barang terjual, semuanya dicatat terkait persediaannya. Maka dari itu, ketika akhir periode, jika menggunakan metode perpetual, ini tidak perlu ada pencatatan lagi.
di akhir periode karena setiap transaksi sudah dicatat baik keluar atau masuknya barang. Sedangkan metode periodik ini bedanya sama perpetual apa? Ketika item sold ataupun ketika barang terjual, si akuntingnya ini hanya mencatat pendapatan saja, tidak mencatat HPP. Sedangkan ketika membeli sama-sama mencatat nih. Perpetual ketika membeli sama-sama mencatat, periodik juga iya ketika membeli sama-sama mencatat. Nah, ketika menjual ini metode periodik hanya mencatat revenue saja atau pendapatan saja. Konsekuensinya pada akhir periode ketika menggunakan periodik itu harus menghitung dan merekord HPP-nya atau cost of goods sold-nya. Cost of goods sold atau HPP itu ada di sini tadi. Jadi barang yang terjual berapa itu baru dihitung pada akhir periode. Nah, setelah itu yang terakhir, perhitungan laba rugi pada perusahaan dagang itu seperti apa? Yang jelas ini berbeda dengan perusahaan jasa. Kalau jasa itu cukup pendapatan dikurangi beban saja. Kalau perusahaan dagang itu dimulai dari sales revenue ataupun pendapatan ataupun penjualan itu dikurangi HPP dulu. HPP yang kita singgung beberapa kali tadi atau cost of goods sold. Jadi ketika penjualan dikurangi HPP itu ketemu gross profit atau laba kotor. Apakah sudah selesai sampai situ? Belum, masih dikurangi biaya operasional dulu. Jadi gross profit dikurangi biaya operasional itu akan menghasilkan profit atau loss. Ketika lebih besar profitnya ataupun ketika lebih besar revenue daripada dua ini, otomatis dia profit. Ketika lebih besar expense-nya ataupun COGS ataupun HPP dan operating expense ini lebih besar daripada revenue, otomatis perusahaan itu mengalami kerugian. Ya, hampir mirip sama perusahaan jasa, cuman ketambahan COGS atau ketambahan harga pokok penjualan saja. Nah, ini adalah hasil kenalan sama perusahaan dagang. Untuk lebih lengkapnya akan dilanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih.